Halo Karten Squad, kembali lagi bersama saya Kak Wira, The King of Sparko. Pada video kali ini saya akan membahas 6 hal kesalahan yang dilakukan oleh pemula untuk mendapatkan tubuh yang sehat, bugar, dan atletis. Oke, apa saja 6 hal tersebut? Teruslah simak video ini. Kartens! Oke, yang pertama kita akan bahas apa sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula untuk mendapatkan tubuh yang sehat, bugar, dan postur yang atletis. Yang pertama, pemula biasanya mengabaikan apa yang dinamakan pemanasan. Ya. Mereka cenderung dalam hal untuk berolahraga langsung saja bergabung dengan teman-temannya tanpa mempedulikan badannya sudah siap melakukan aktivitas atau tidak. Karena jika Anda mengabaikan pemanasan ini, tentu saja ada beberapa hal efek yang akan dialami. Yang pertama, keesokan harinya badannya terasa capek sekali ataupun sakit ya. Karena otot-otot kita ataupun tendon yang seharusnya diregangkan dulu sehingga siap melakukan aktivitas, Anda tidak melakukan hal tersebut. Sehingga otot-otot Anda akan terasa sakit keesokan harinya ya. Makanya untuk itu penting adanya pemanasan. Apa sih fungsinya pemanasan? Yang pertama yaitu adalah menyiapkan otot dan tendon Anda sehingga elastis dan siap melakukan aktivitas olahraga yang Anda lakukan. Yang kedua, meningkatkan detak jantung, sehingga dengan detak jantung meningkat maka aliran darah akan lebih cepat mendistribusikan zat-zat makanan ke seluruh bagian tubuh kita. Yang berikutnya adalah untuk menyiapkan psikologi kita untuk menghadapi latihan yang lebih berat. Sehingga hal-hal inilah yang penting untuk melaksanakan pemanasan. Kapan sih kita melakukan pemanasan? Ya pada saat sebelum melaksanakan latihan tersebut ya. Pemanasan bisa dilaksanakan dengan statis ya, stretching itu bagian dari pemanasan ya. Kemudian kita bisa melakukan pemanasan dinamis, menggerak-gerakkan bagian tubuh kita, berlari di tempat, kemudian jalan di tempat, ataupun kita bisa jalan dengan mengayunkan tangan kita rileks ya. Kemudian lakukan gerakan-gerakan yang Anda akan lakukan latihan seperti mungkin Anda melakukan push up, Anda lakukan gerakan push up biasa dulu ya dengan intensitas rendah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pemanasan sehingga tubuh Anda akan berkeringat nantinya secara perlahan. Nah, pada saat itulah Anda bisa memulai untuk melakukan olahraga. Nah, di sini ada hal yang sering kita temukan. Memang mereka mungkin melakukan pemanasan ya dengan baik ya, seperti stretchingnya bagus, gerakan pemanasan dinamisnya bagus. Namun mungkin waktunya cukup singkat sekali, hanya formalitas saja. Itu salah juga ya. Kita harus laksanakan dengan baik, kemudian dengan maksimum sehingga tubuh kita itu sudah mengalami peningkatan suhu dan siap untuk melaksanakan latihan yang inti ya. Oke, kesalahan yang kedua adalah salah dalam menentukan tujuan Anda ataupun menentukan program. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika Anda, saya ingin menurunkan berat badan. Saya ingin meningkatkan massa otot saya. Nah, jangan sampai salah Anda menentukan program. Nah, ketika Anda menentukan program salah, tentu saja pasti apa yang Anda inginkan tidak tercapai maksimal dong, ya. Contohnya, Anda ingin menurunkan berat badan Anda, atau yang ketika Anda overweight, minimal Anda mencapai suatu berat badan yang sudah ideal. Bagaimana? Apa yang direkomendasikan olahraganya? Yaitu menggunakan olahraga kardio. Kenapa kardio? Karena dengan olahraga kardio seperti jalan cepat, kemudian berlari, berenang, ataupun olahraga yang memiliki intensitas sedang namun berdurasi panjang, itulah olahraga kardio. Olahraga kardio ini sangat efektif dalam hal pembakaran kalori ya. Jadi pembakaran kalori yang ada dalam tubuh Anda ini akan terlaksana dengan baik dengan melakukan kardio ini ya. Lakukan latihan kardio ini, maka kurang lebih Anda 1 bulan diimbangi dengan diet makanan yang cukup baik, maka penurunan berat badan Anda akan alami secara drastis. Nah, yang berikutnya, jika tujuan Anda untuk meningkatkan massa otot atau untuk mendapatkan otot, maka Anda harus melakukan latihan beban. Latihan beban yang dilakukan di sini adalah seperti Anda ke gym yang melakukan aktivitas menggunakan beban eksternal atau dengan menggunakan berat badan sendiri atau kalistenik atau senam Sparko ya. Anda bisa laksanakan gerakan-gerakan tersebut. Di sana sangat baik untuk membentuk otot-otot yang ada di dalam tubuh Anda. Ya, Anda bisa melakukan olahraga ini dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu. Contohnya kalau memang Anda tidak bisa
push up, Anda bisa melakukan gerakan mungkin knee push up ya. Tidak bisa reguler, Anda bisa dengan knee push up atau dengan bantuan lutut. Kemudian kalau Anda belum bisa melaksanakan squat dengan repetisi yang banyak, mungkin Anda bisa mengurangi 10 atau sampai dengan 15 ya. Atau kalau enggak Anda belum bisa pull up, Anda bisa lakukan dengan metode mungkin dead hang dulu, atau enggak kalian bisa melaksanakan Australian pull up ya, seperti itu ya. Jadi tidak langsung ke gerakan-gerakan yang cukup sulit ya. Nah, dua jenis program yang jangan sampai Anda salah menentukannya. Apakah Anda ingin berat badan Anda turun dulu atau langsung Anda ingin membentuk otot ya. Tapi saya sarankan kalau Anda masih overweight, saya sarankan Anda melakukan kardio terlebih dahulu. Setelah itu sudah mulai proporsional badan Anda, maka lakukanlah gerakan latihan beban ya. Di sini sangat penting Anda lakukan, Anda padukan dengan baik. Tapi jika Anda ingin memadukan kedua-duanya, saya sarankan Anda harus ya sudah melewati latihan kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan. Sehingga bagi pemula sudah memiliki kebugaran yang sudah cukup baik. Di sini penggabungan keduanya akan bagus sekali. Tapi bagi pemula saya sarankan kalau Anda memilih kardio, laksanakan durasi yang pendek terlebih dahulu, mungkin 15 menit, 20 menit, 30, baru 45 ya. Laksanakan peralihan durasi ketika Anda sudah nyaman melakukan aktivitas di waktu yang singkat terlebih dahulu. Kemudian bagi Anda yang melakukan olahraga beban, gunakan beban yang ringan terlebih dahulu, setelah itu baru ditingkatkan secara bertahap. Kapan peralihannya? Sama juga ketika Anda sudah nyaman, sudah enak melakukan latihan dengan suatu beban tertentu, baru Anda meningkatkan secara perlahan. Maka otomatis tubuh Anda sudah siap melakukan beberapa aktivitas yang lebih tinggi. Oke, kesalahan yang ketiga yang sering kita temukan bagi pemula adalah yaitu tidak menghargai proses ya, karena mereka melihat mungkin idolanya dia ataupun teman-temannya dia yang sudah progresnya bagus. Anda merasa, waduh, saya harus cepat, harus bisa menyesuaikan dengan cepat. Oh, salah ya. Semuanya butuh proses, butuh usaha yang lebih besar ya, butuh konsisten. Jadi kalau Anda mungkin sebulan belum ada kelihatan efeknya atau belum menemukan bagaimana sih badan saya yang saya inginkan, kok saya belum dapatkan, bagaimana sih? Nah, disinilah letak daripada kesalahan ketiga. Anda langsung merasa, wah ternyata program ini nggak bagus. Habis itu, pelatih saya kurang serius. Atau enggak, wah kayaknya badan saya nggak bisa-bisa ini. Waduh, nah di sanalah kesalahan ketiga inilah. Karena tidak pernah menghargai proses, maka Anda langsung merasa diri Anda tidak mampu, tidak sukses, tidak berhasil. Akhirnya Anda kembali ke kehidupan semula, yaitu malas berolahraga, menyalahkan sana sini, dan juga ya tentu saja ini akan mengurangi keyakinan Anda untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Saya sarankan hargailah proses, jalani saja terus. Pasti lambat laun progres akan terlihat secara perlahan dan pasti Anda akan mendapatkannya dalam kurun waktu tertentu, tergantung daripada usaha kalian. Oke, kesalahan yang keempat adalah Anda